Evening and welcome once again, friends. Selamat malam dan selamat datang kembali saudara-saudari sekalian. What a powerful prayer, pleading with God to write His law upon our hearts. Merupakan suatu doa yang sangat luar biasa untuk memohon kepada Tuhan untuk menuliskan hukumnya di dalam hati kita. I don't know about you, but I've been very blessed in my time with you thus far. Saya tidak tahu mengenai saudara, tetapi sejauh ini saya sangat terberkati dengan waktu yang saya telah miliki bersama saudara-saudari sekalian. Blessed to see how hard God is working to bring the truth to our hearts. Saya sangat terberkati untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja sangat keras untuk membawa kebenaran itu di dalam hati kita. And I just pray, friends, that wherever you are, whatever condition you're in, just look to Jesus and live. Dan saya berdoa bagi saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, apapun kondisi dan situasi Anda, berdoa dan lihatlah kepada Tuhan untuk hidup. Let's bow our heads for prayer. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Dear Heavenly Father, thank you again for this evening. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kembali untuk malam hari ini. Dear Lord, you are so faithful. Bapa, Engkau sangatlah setia. Your word is filled with words of comfort, of cheer, and of great joy. Kata-kata yang Engkau keluarkan adalah penuh dengan kehangatan dan juga penuh dengan kesenangan, sukacita. We know, Lord, that the Bible is a two-edged sword that cuts through us. Kami tahu Bapa bahwa Alkitab adalah salah satu agensi yang membantu akan kami. But we thank you that you don't leave us cut and wounded. You also have the balm of Gilead, Jesus Christ. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dengan terluka begitu saja, tetapi Engkau datang juga dengan balm kepada kami. Thank you, dear Lord. Terima kasih ya Tuhan. We thank you for the precious truths you are bringing home to us in this series. Kami bersyukur untuk kebenaran yang sangat berharga yang Kau berikan kepada kami di dalam pelajaran ini. We thank you, God, for your hard labors in presenting the truth in love. Kami berterima kasih untuk kerja kerasmu di dalam menunjukkan akan kebenaran di dalam kehidupan kami. Dear Lord, we pray that as we move forward, we, like Israel, would be in a condition of humiliation, fasting, and prayer. Dan kami berdoa Bapa, selama kami mempelajari akan ini, kiranya kami memiliki kondisi yang sama seperti bangsa Israel, di mana kami akan merendahkan hati, berdoa dan berpuasa. Paul tells us if we think we know anything, we know nothing yet as we ought to know. Ketika kami berpikir bahwa kami mengetahui segala sesuatunya, kami tidak mengetahui apapun seperti seharusnya. So we come afresh at your feet, dear Lord. Jadi kami datang kembali dengan penuh kesegaran di kaki-Mu ya Tuhan. And we plead, Lord God, that you would please speak to us. Dan kami memohon ya Tuhan agar kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami. We thank you for what you've prepared for us tonight. Kami berterima kasih untuk apa yang Kau telah sediakan bagi kami pada malam hari ini. And we pray for our friends who want to be with us, but for some reason are not able to. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari yang rindu untuk bersama dengan kami, tetapi untuk berbagai macam alasan tidak dapat berada di sini. We plead, Lord God, that you would tear down the obstacles the devil creates. Kami memohon ya Tuhan agar Engkau boleh menjatuhkan berbagai macam pencobaan yang diutarakan oleh setan. That we all may be able to worship you together as a family. Agar kami semua dapat boleh beribadah secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Thank you, God, for what you are about to do. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang akan Engkau lakukan. Please cleanse us of sin and prepare us to receive you fully. Kiranya Engkau boleh membersihkan kami dari segala dosa dan kami boleh dipersiapkan untuk boleh menerima Engkau secara sepenuhnya. May you please stand magnified in our midst. Kiranya Engkau boleh selalu diagung-agungkan di antara kami. May you forever be praised. Kiranya Engkau selamanya akan selalu dipuji-puji. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Welcome, dear friends. Selamat datang kembali saudara-saudari.
I think I see some new faces that I don't think I saw yesterday. Saya kira saya melihat wajah-wajah baru yang saya tidak lihat hari-hari sebelumnya. I see some of my elders, and it's such a blessing to have them join. Saya melihat beberapa tua-tua jemaat sangat terberkati untuk boleh melihat mereka mengikuti akan malam hari ini. God bless you all abundantly as we worship together. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah-limpah saat kita akan mulai beribadah bersama-sama. I hope you've been reviewing what we've been studying. Saya harap Anda telah mempelajari kembali apa yang telah kita pelajari. I found for myself that the finest way for me to understand God's word better is to share God's word. Saya melihat ke dalam diri saya sendiri bahwa cara terbaik untuk memahami akan firman Tuhan adalah dengan membagikannya kembali. The more I share, the Lord explains truths and reveals more truths. It's such a blessing. Semakin saya membagikan akan firman tersebut, semakin Tuhan menunjukkan kebenarannya kepada saya dan saya sangat terberkati. So I pray, friends, that you may not limit the messages to yourself, but shine this light upon others also. Jadi saya berharap saudara-saudari Anda tidak membatasi akan terang ini untuk hanya bagi saudara, tetapi juga bagikan kepada orang-orang lain. You don't even have to share the link for these messages with others. Anda tidak harus membagikan akan link dari acara ini kepada orang lain. If you have learned the message, just share it yourself. Jika Anda telah mempelajari pembicaraan kita, Anda dapat membagikannya secara personal. The message has to go forward, not the messenger. Pesannya harus pergi untuk disebarkan, bukan sang pembawa pesan. It's a blessing that we're studying this subject together. Ini sangat merupakan sebuah berkat kita mempelajari pekabaran ini bersama-sama. If you were with us yesterday, you would understand why the series is called 10 Promises. Jika Anda mengikuti pelajaran kita pada hari kemarin, Anda akan memahami kenapa pembelajaran ini kita sebutkan dengan 10 janji Tuhan. We studied yesterday starting from Matthew 22. Kita memulai kemarin dari buku Matius pasal yang ke-22. When a lawyer asks Jesus, what is the greatest commandment in the law? Ketika seorang rasul bertanya kepada Yesus, apakah perintah yang terbaik? And we studied yesterday how Jesus summarizes the 10 commandments into 2. Dan kita mempelajari kemarin bagaimana Tuhan Yesus meringkas akan ke-10 hukum Tuhan ini menjadi 2 bagian. Love for God and love for man. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama manusia. In other words, Jesus summarizes the 10 in one word, and the word is love. Dengan kata lain, Yesus meringkaskan akan ke-10 hukum ini dengan satu kata, dan kata itu adalah kasih. Now, have you ever thought of that? Pernahkah Anda berpikir tentang itu? Because the commandments are all about love. Karena seluruh perintah itu adalah mengenai kasih. Whenever you break the commandments, ketika Anda melanggar akan 10 perintah, 1 John 3:4 tells us that the transgression of the law is sin. Di dalam buku 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, ayat yang ketiga dikatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah adalah dosa. So sure, when you transgress the law, you have sinned. Dan tentu saja ketika Anda melanggar akan hukum, Anda telah berdosa. But friends, if the commandments are all about love, tetapi saudara-saudari, jika ke-10 hukum itu adalah tentang mengenai kasih, going against the commands berjalan melawan akan perintah, is committing an act of unlove. Kita sedang melakukan sebuah perilaku yang tidak memiliki kasih. Have you ever thought of that? Pernahkah Anda berpikir tentang itu? Usually when you sin, you feel bad and guilty and, oh, I've done a terrible thing. Oh, it's such a great sin. That's how we see it. Biasanya ketika kita jatuh di dalam dosa, kita berpikir, oh, saya telah berdosa, saya sangat salah, dan kita memikirkan hal-hal yang lainnya. And it's true. I'm not discounting the fact that it is sin. It is sin and it's terrible. Dan itu adalah benar. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukanlah dosa, itu adalah dosa. But if the commandments are all about love, tetapi jika ke-10 perintah itu adalah mengenai kasih, then the transgression of the law or sin is an act of unlove. Berarti pelanggaran terhadap
hukum pelanggaran terhadap dosa adalah suatu tindakan yang tidak memiliki kasih. When you lie, do you only think, oh, such a sin? But do you also think, oh, I've done such an unloving thing? Ketika Anda berbohong, apakah Anda berpikir, oh saya telah melakukan sebuah dosa, ataukah Anda berpikir bahwa, oh saya telah melakukan sebuah tindakan yang tidak memiliki kasih? You see, friends, we're not inclined to look upon the commandments as expressions of love. Saudara-saudari, kita tidak terbiasa untuk melihat akan ke-10 perintah sebagai 10 perintah kasih. In fact, this fear in the heart that makes you keep the commandments out of fear, not out of love. Dan rasa takut di dalam diri kita seringkali membuat kita melihat ke-10 perintah ini oleh rasa takut, bukannya oleh rasa kasih. And it's something that needs a lot of our attention. Dan ini adalah sesuatu yang memerlukan akan begitu banyak perhatian dari diri kita masing-masing. Starting today, friends, God is going to raise the bar so high in holiness as we start studying the first commandment. Mulai dari hari ini, saudara-saudari, Tuhan akan menunjukkan suatu palang yang tinggi mengenai ke-10 hukum Tuhan. And there would be a tendency for you to feel offended because it'll get very personal. Dan akan ada kecenderungan di mana Anda akan merasa offended, Anda akan merasa tersinggung karena pembelajaran yang akan kita pahami. Which is why, friends, we're told Israel was asked to sanctify themselves. Dan oleh karena itu kita melihat mengapa bangsa Israel zaman dahulu diminta untuk membersihkan akan diri mereka. Israel was asked to wash themselves, their person and their clothes had to be cleansed. Bangsa Israel diminta untuk membersihkan diri mereka, pakaian mereka. We studied that as they contemplated more on God, they were able to come more closer to God. Dan kita mempelajari bahwa semakin mereka memikirkan akan Tuhan, mereka dapat berjalan lebih dekat dengan Tuhan. But every day we're going to repeat yesterday's message. We need to repeat yesterday's message every day as we study. Dan setiap hari kita akan melihat kembali pelajaran hari kemarin, karena pelajaran yang kita pelajari kemarin adalah sangat penting. Because just when it feels like it's impossible for me to reach that point, karena ketika kita merasa bahwa itu sangatlah tidak mungkin bagi kita untuk menyampaikan sampai berada di poin tersebut, the devil will point fingers at you and say, you're just a sinner, walk away, you can't do this. Oh, setan akan menunjukkan bagi Anda, oh Anda adalah orang berdosa dan Anda tidak akan dapat melakukan ini. In those moments, you need to remember yesterday's message. Dan pada saat-saat itu Anda harus mengingat akan pesan kita di hari kemarin. Jesus in Matthew 22 tells us the commandments are all about love. Yesus mengatakan di dalam Matius 22 bahwa seluruh perintahnya adalah mengenai kasih. In 1 John 4:8, the Bible says God is love. Di dalam buku 1 Yohanes 4 pasal yang ke-8, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. So if the commandments are all about love, jadi jika seluruh perintah itu adalah mengenai kasih, and God is love, dan Tuhan adalah kasih, then we studied yesterday that the commandments are all about God. Dan kita mempelajari kemarin bahwa seluruh perintah itu adalah mengenai Tuhan. Now, we studied also John 14:15. Kita juga mempelajari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. If you love me, keep my commandments. Jika engkau mengasihiku, engkau akan menuruti segala perintahku. We studied that that's not a challenge. Kita mempelajari bahwa itu bukanlah sebuah tantangan. Rather, it's a promise. Tetapi itu adalah sebuah janji. A promise that says, if you receive love into your hearts, you will keep the commandments. Itu adalah sebuah janji di mana jika engkau menerima kasih itu di dalam hati Anda, engkau akan menuruti segala perintah itu. If God is love, jika Tuhan adalah kasih, then you need God in order to have love. Anda membutuhkan akan Tuhan untuk memiliki akan kasih. Love is not something He's giving. God is love. Kasih bukanlah sesuatu yang Dia berikan, tetapi Tuhan adalah kasih. Having God is having love. Memiliki Tuhan adalah memiliki kasih. So we studied, we need to receive, we need to invite God every day to take possession of our lives.
Jadi kita belajar bahwa kita perlu untuk memiliki Tuhan, kita perlu untuk mengundang Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kita. In 2 Corinthians 6:16, we studied how he wants to dwell in me, walk in me. Di dalam 2 Corinthians 2 Corinthians Dua- 6:16. di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Tuhan mau hidup di dalam kita, Tuhan mau bersama dengan kita. How he wants to walk in us and live in us. Bagaimana dia mau berjalan di dalam kita dan hidup di dalam kita. And if God, who is love, will dwell in us, then love also will dwell in us. Dan jika Tuhan yang adalah kasih tinggal di dalam kita, maka kasih itu pun akan ada di dalam kita. And what did Jesus say? What do we need to keep the commandments? Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang perlu kita lakukan untuk memelihara akan ke-10 hukum? He said, you need love. If you love, you will keep the commandments. Dia berkata bahwa kita memerlukan kasih. Jika Anda memiliki kasih, Anda akan memelihara ke-10 perintah tersebut. No wonder Romans 13:10 tells us that love is the fulfilling of the law. Oleh karena itu di dalam buku Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dikatakan kasih adalah pemenuhan dari hukum. In other words, if we have God, who is love, in our hearts every day, we will be able to fulfill the law. Dengan kata lain, jika kita memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kita, kita akan dapat memelihara akan hukum tersebut, memenuhi hukum tersebut. In Jesus, we have victory. Di dalam Yesus, kita memiliki kemenangan. Which means every commandment really becomes a promise. Dengan arti bahwa setiap perintah adalah sebuah janji. Jesus is saying, if you let me in, you will not take my name in vain. Tuhan berkata, jika engkau membiarkan saya masuk, engkau tidak akan membuat nama saya dengan sembarangan. Jesus is saying, if you receive me into your life, you will never steal. Tuhan berkata, jika engkau menerima saya di dalam kehidupan Anda, Anda tidak akan pernah mencuri. All of those commandments are really his promises to us. Semua perintah itu adalah benar janjinya kepada kita. Let's begin then. Let's build onto today's message then. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Now, again, you're thinking, oh, okay, so we're going to start with the first commandment. Thou shalt have no other gods before me. Jadi mungkin Anda berpikir bahwa kita akan memulai dengan hukum yang pertama bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Well, we will talk about that, but there's context just prior to those words. Ya, kita akan membahas mengenai hal tersebut, tetapi ada konteks yang perlu kita pelajari sebelum pesan tersebut. I see that there are some troubles with connections. I think there's a delay, and I think we should pray together before we go onwards. Saya rasa ada gangguan di dalam koneksi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih lanjut. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we need you. Bapa di surga, kami membutuhkan akan Engkau. We know we are not worthy of this message. Kami sadar bahwa kami tidak layak untuk pesan hari ini. Lord, you are worthy of all our praise. Tuhan, Engkau adalah sangat berarti bagi seluruh pujian yang kami naikkan. I know, Lord, the devil is never happy to see you Dan- lifted up before your people. Dan Tuhan, setan tidaklah pernah senang untuk melihat Engkau ditinggikan di antara umat-umat-Mu. And I beg you, Lord, to hold our connections in place. Dan saya memohon ya Tuhan agar Engkau boleh menjaga akan koneksi kami. That nothing would keep your word from reaching your people. Dan tidak ada satupun yang dapat menahan dari firman-Mu untuk boleh disampaikan kepada orang-orang. Please take control, Lord. Tolonglah ambil alih akan ini. Please forgive us and wash us, please. Tolong ampuni kami dan tolongkan kami.
We thank thee and praise thee in Jesus' name. Kami berterima kasih dan kami berdoa di dalam nama Tuhan. Amen. Amin. All right. Please, friends, keep it in prayer. We're getting into some very serious truths and the attacks are there and God alone can see us through. So please, please really need your prayers. Saudara-saudari sekalian, kiranya saudara-saudari boleh berdoa karena kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang sangat penting dan setan tidak senang dengan apa yang akan kita pelajari. When we think about the commandments, we seem to start in Exodus 20. Ketika kita berbicara mengenai ke-10 hukum Tuhan, kita seringkali melihat dan memulai dari Keluaran pasal yang ke-20. And when we think about Exodus 20, we think that the commandments start with verse 3. Dan ketika kita melihat Keluaran pasal yang ke-20, kita kira ke-10 hukum itu dimulai dengan ayat yang ketiga. Exodus 20 verse 3 says, "Thou shalt have no other gods before me." Di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Now, it's true that that is a very important command. Adalah sangat benar bahwa itu adalah perintah yang sangat penting. But I want us to recognize that's not how the commandments begin. Tetapi saya mau kita untuk memahami bahwa itu tidaklah bagaimana ke-10 perintah itu dimulaikan. In context, God's opening statement is actually verse 2. Di dalam pembicaraan sesuai dengan konteks, Tuhan memulai ke-10 perintah dari ayat yang kedua. You see, verse 1 tells us God spake all these words saying, Di ayat yang pertama dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman ini. and then verse 2, he builds it so powerfully and so importantly. Dan di ayat yang kedua Tuhan membangun dan mengatakannya dengan sangat luar biasa. I am the Lord thy God, Akulah Tuhan Allahmu which have brought thee out of the land of Egypt, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, out of the house of bondage. dari tempat perbudakan. And you see, this text is so important to understand. Dan saudara harus melihat bahwa ayat ini adalah sangat penting untuk dipahami. A failure to recognize the power of verse 2 is the failure to understand the rest of the commandments. Kegagalan untuk memahami akan ayat 2 ini akan membangun juga kegagalan di dalam memahami ke-10 perintah Tuhan. And you see, there are many in the Christian world who accuse God's Seventh-day Adventist brethren at the end of time. Dan banyak juga orang dari dunia kekristenan yang menuduh akan gereja Masa Advent hari ke-7 di hari-hari terakhir. Oh, all you talk about is the law. You never talk about grace. Apa yang Anda katakan hanyalah mengenai hukum, tetapi Anda tidak pernah berbicara mengenai kasih karunia. And I guess, friends, to a great extent, it's our fault also because we don't help ourselves understand and we don't help them understand the very context of the commandments. Dan itu juga merupakan sebagian dari kesalahan kita karena kita tidak membantu mereka memahami apa itu ke-10 hukum dan juga memahami secara pribadi, juga membagikan bagaimana konteks pemahaman dari ke-10 hukum tersebut. Notice in verse 2, the stage is set. God is taking them back and reminding them, do you remember I brought you out of Egypt? Kita lihat di ayat yang kedua bahwa Tuhan mengatakan kembali dan menyatakan di sana, ingat, saya yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir. It's important to recognize Israel didn't get themselves out of Egypt. It was God who took them out of Egypt. Perlu diingat bahwa bangsa Israel tidak membawa diri mereka sendiri keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhanlah yang membawa mereka. You see, friends, we've got to understand God is helping them appreciate something important. Pardon?
We need to understand God is helping them appreciate something important. Kita perlu memahami bahwa Tuhan ingin membantu mereka untuk memahami sesuatu yang sangat penting. He's saying, I need you to remember it was I who brought you out of Egypt. Tuhan berkata bahwa ingatlah bahwa akulah yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir. You remember that night? Anda melihat malam itu, Exodus 12 paints the picture for us. Keluaran 12 menggambarkan, memberikan gambaran kepada kita. That night, God had asked them to take a Passover lamb. Pada malam itu Tuhan mengatakan kepada mereka untuk mengambil akan domba Paskah. The lamb had to be Domba killed. Paskah. The lamb had to be killed. Domba itu harus dibunuh atau disembelih. The blood of the lamb had to be put on the doorpost. Darah dari domba itu harus diletakkan di atas pintu mereka. And the Bible tells us, friends, that after hundreds of years of slavery, Dan kita mengatakan bahwa setelah beratus-ratus tahun dari perbudakan, in one night when Israel accepts the lamb, the next day they were all free. dalam satu malam ketika bangsa Israel menerima akan domba tersebut, mereka besoknya langsung menerima akan pembebasan. Paul tells us that everything that is written about Israel is really written as a warning for God's end time people. Dikatakan bahwa semua yang dikatakan mengenai bangsa Israel merupakan peringatan bagi orang-orang yang hidup di zaman. In other words, there are some very precious lessons that we are to learn from their experience. Ada begitu banyak pelajaran berharga yang dapat kita terima. It is important for us to look back again and again and recognize their story has so much to do with our story. Kita perlu melihat secara terus-menerus bahwa cerita mereka memiliki hubungan dengan keadaan kita saat ini. Bondage came to an end when everyone accepted the Lamb. Pardon me. Their years of bondage came to an end when everybody accepted the Lamb. Tahun-tahun dari pengikatan itu berakhir ketika mereka menerima akan domba tersebut. And similarly, friends, we need to recognize that our years of slavery will only come to an end when we accept the Lamb Jesus Christ into our lives. Dan dalam hal yang sama, saudari sekalian, jika kita menerima domba Yesus dalam kehidupan kita, tahun-tahun dari kita kehidupan di dalam dosa itu pun akan berakhir. They had tried to free themselves, Mereka telah mencoba untuk membebaskan diri mereka, just as you and I have tried many times to free ourselves from sin. sebagaimana Anda dan saya, kita telah mencoba berbagai macam cara untuk membebaskan diri kita dari dosa. But what they really needed was the Lamb Jesus Christ. Tetapi apa yang mereka sangat butuhkan adalah domba Yesus Kristus. And dear friends, that's who we need also if we want to be free from the bondage of sin. Dan saudara-saudari sekalian, itulah yang juga kita butuhkan jika kita mau untuk dibebaskan dari dosa. In Exodus 20, God is reminding them, you did not take yourselves out. It was because of the shed blood of the Lamb that set you free. Di dalam Keluaran 20 dikatakan bahwa engkau tidak membawa diri Anda, engkau tidak membawa diri Anda keluar, tetapi domba itulah yang membawa kebebasan bagi Anda. In other words, it was grace given to you through the shed blood of the Lamb that gave you the power to go free. Dengan kata lain, kasih karunia yang diberikan melalui darah domba itulah yang memberikan kebebasan bagi Anda. When undeserving people, God's heavenly grace was outpoured.
Kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Do you recognize the opening statement of Exodus 20 is a statement of grace? Jika Anda melihat kalimat pembuka di dalam Keluaran pasal ke-20 adalah merupakan kalimat kasih karunia. It wasn't the works of Israel, it was the grace of God that got them out of bondage. Itu bukanlah pekerjaan dari bangsa Israel, tapi hanya Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perbudakan. I am the Lord who got you out. Aku adalah Tuhan yang membawa engkau keluar. Oh, friends, this is important. Saudara-saudari sekalian, ini adalah sangat penting. I got you out, you were saved by grace. Saya membawa engkau keluar dan engkau diselamatkan oleh kasih karunia. Therefore, thou shalt have no other gods before me. Oleh karena itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. You see, friends, you cannot understand verse 3 unless you understand it in the context of verse 2. Saudara-saudari, Anda tidak akan memahami konteks di ayat yang ketiga jika Anda tidak memahami ayat yang kedua sesuai dengan konteksnya. It was I who got you out. Itu adalah saya yang bawa Anda keluar. You were saved by grace. Dan engkau diselamatkan oleh kasih karunia. And now that I've brought you out, let me tell you how to live. Dan sekarang ketika saya membawa engkau keluar, biarkan saya memberitahukan bagi Anda bagaimana Anda harus hidup. You see, the reason why I've brought you out is not to give you a temporary deliverance. Anda dapat melihat bahwa alasan saya membawa Anda keluar, bangsa Israel keluar, bukan hanya untuk memberikan pembebasan sementara. I got you out so that I can keep you out of Egypt. Saya membawa Anda keluar supaya saya dapat membiarkan Anda hidup di luar daripada Mesir. I delivered you so that you stay delivered. Saya membebaskan Anda agar Anda selalu terbebas. I set you free so that you stay free in me. Saya membebaskan Anda agar Anda tetap terbebas di dalam saya. Therefore, let me tell you how to live. Oleh karena itu, biarkan saya memberitahu Anda bagaimana Anda harus Thou hidup. shalt have no other gods before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. You see, friends, the commandments are in the context of God's grace and his ownership in our life. Saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat bahwa ke-10 hukum adalah di dalam konteks kasih karunia dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. You see, it was Israel that was crying out to God for deliverance. You know the story. Kita mengetahui ceritanya bahwa adalah bangsa Israel yang memohon kepada Tuhan untuk boleh dibebaskan. The Bible tells us that it was the cries of Israel that reached the heart of God. Alkitab mengatakan permintaan tolong dari bangsa Israel yang diterima oleh Tuhan. You asked me to deliver you, and now that I've delivered you, I now have the right to tell you how to live. Anda memohon kepada saya untuk dibebaskan, sekarang saya membebaskan Anda, dan saya memiliki hak untuk mengatakan bagaimana Anda harus hidup. But that's what we don't like. Tetapi itulah yang tidak kita sukai. We like God's deliverance. Kita menyukai pembebasan dari Tuhan. We don't like his governance. Kita tidak suka pemerintahannya. I'm in trouble, Lord. Get me out of this trouble. Tuhan, saya sedang dalam masalah, tolong bawa saya keluar dari masalah ini. Look, Lord, I've made such a mess of my life. Please get me out of this mess. Tuhan, saya telah membuat kekacauan di dalam hidup saya. Kiranya Engkau boleh membawa saya keluar dari kekacauan ini. But once he gets us out of this mess, we tell him, now don't tell me how to live. You've got me out, you're done. Now let me live the way I want. Tetapi ketika Tuhan membawa kita keluar dari kekacauan yang kita telah lakukan, kita berkata, oh Tuhan sudah selesai, tidak perlu lagi, saya telah keluar dari kekacauan ini. I like your deliverance, I don't like your authority. Saya suka pembebasan yang Anda berikan, tetapi saya tidak suka otoritas Anda. Be that magic genie that every time I call you to help me, but don't tell me how to live. Jadilah seperti jin yang selalu menolong ketika saya meminta pertolongan. Is it starting to get uncomfortable, friends? Apakah Anda mulai merasa tidak nyaman, saudara-saudari? Can we relate to this story?
Dapatkah kita memahami akan cerita tersebut? Save me, Lord, out of my trouble. Tolonglah saya Tuhan dari masalah saya. But don't tell me how to stay delivered. Tetapi tolong jangan beritahukan kepada saya bagaimana saya harus tetap bebas. Save me, but don't tell me to stay saved. Don't tell me to do that. Selamatkan saya, tetapi jangan beritahukan kepada saya bagaimana agar saya harus tetap aman. Deliver me from my Egypt so that I can do whatever I want. Bebaskan saya dari kemesiran saya agar saya dapat melakukan apa yang saya mau. Get me out of a bad habit so that I can get another one. Bebaskan saya dari hal-hal buruk yang sering saya lakukan sehingga saya dapat melakukan hal-hal buruk yang lainnya. You see, friends, those words, thou shalt have no other gods, only make sense. The rest of the commandments only make sense in the light of verse 2. Saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat bahwa di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, adalah mulai masuk akal ketika kita memahami apa itu yang di ayat kedua. He's helping us understand that his deliverance comes with his authority. Membantu kita untuk memahami bahwa pembebasannya juga datang dengan otoritasnya. If you consider him to be your deliverer, you will do what he says, follow the commands. Jika Anda memahami Tuhan sebagai Sang Pembebas, engkau akan melakukan hukum-hukumnya. So God says, thou shalt have no other gods before me. Jadi Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Here's the problem in our understanding of this commandment. Ini adalah masalah yang kita miliki di dalam pemahaman mengenai hukum ini. When we hear God say, have no other gods, Ketika kita mendengar Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain, we think he's speaking of other pagan gods, idols. Kita berpikir bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai idola-idola yang lain, atau seperti patung-patung yang lain. What we don't understand Apa yang kita tidak pahami is that the commandment against idol worship is the second commandment, not the first. Penyembahan berhala bukanlah perintah yang pertama, tetapi yang kedua. I hope I got that point across. Saya harap penjelasan ini dapat dipahami. We think when he says, thou shalt have no other gods before me, we think he's talking about other pagan gods and idols. Ketika kita mendengar bahwa Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kita berpikir bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai ilah-ilah yang lain atau berhala. But the commandment against worshiping idol is commandment number 2, not 1. Tetapi perintah mengenai jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun adalah perintah yang kedua, bukan yang pertama. So who is he talking about in verse 1? Jadi apakah yang Tuhan maksudkan di ayat yang pertama ini? You see, when Israel was in Egypt, ketika bangsa Israel sedang berada di Mesir, Egypt worshipped basically everything. Bangsa Mesir mereka menyembah segalanya. Including Pharaoh. Pharaoh was considered a god. Termasuk juga Firaun. Firaun juga termasuk menjadi Tuhan mereka. And this indeed had a heavy influence on them. Dan ini juga menjadi salah satu influence yang berat bagi bangsa Israel. The fact that they built a golden calf was in line with how Egypt worshipped. Fakta bahwa mereka membuat akan patung emas merupakan suatu juga hubungan dengan bagaimana mereka berada di Mesir, terpengaruh. We'll talk more about the golden calf tomorrow by God's grace, or the day after by God's grace. Kita akan berbicara mengenai golden calf pada 2 hari berikutnya oleh kasih karunia Tuhan. You see, God showed in the 10 plagues on Egypt Tuhan menunjukkan di dalam
ke-10 tulah di Mesir, that he is greater. That God is greater than the gods of Egypt. bahwa Tuhan adalah lebih besar daripada Tuhan bangsa-bangsa Mesir. Read these words in Exodus 12, verse 12. Mari kita buka di dalam buku Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Sister, Keluaran if you 12, could read, please. Yes. ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Now, usually when we speak of that night, of course, we talk about the death of the firstborn. Biasanya ketika kita berbicara mengenai situasi pada malam hari itu, kita berbicara mengenai kematian anak yang pertama. But I don't know, for some strange reason, we don't talk about the second half of that text. Tetapi untuk berbagai alasan kita tidak berbicara mengenai bagian bawah dari ayat tersebut. Where God says, against all the gods of Egypt, I will execute judgment. Di mana dikatakan bahwa kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. You see, you've got to understand, Egypt had 70 gods that they worshipped. 70. Kita perlu memahami bahwa bangsa Mesir memiliki 70 ilah, 70 Tuhan yang mereka sembah. And out of the 70, they had top 10 gods. Dan dari ke-70 Tuhan itu mereka memiliki ke-10 Tuhan teratas. These were the top 10 in power, I guess. Mungkin ini adalah ke-10 Tuhan yang paling berkuasa. You see, if you study carefully, Jika Anda mempelajari dengan hati-hati seksama, you'll recognize that the 10 plagues were actually a direct attack on the top 10 gods of Egypt. jika Anda mempelajari secara seksama, ke-10 telah merupakan 10 attack langsung terhadap ke-10 serangan terhadap ke-10 Tuhan dari bangsa Mesir. We don't have time to get into that today. Kita tidak memiliki waktu untuk masuk ke dalam pembelajaran itu hari ini. But if you study carefully, you recognize each of those plagues were targeting a specific Egyptian god. Tetapi kita perlu memahami bahwa ke-10 telah tersebut menargetkan akan ke-10 spesifik dewa Mesir. I'll give you an example. The first plague was waters turning into blood. Saya akan memberikan contoh. Tulah yang pertama adalah mengenai air berubah menjadi darah. You see, the water source for Egypt was the River Nile. Kita melihat bahwa sumber air bagi bangsa Mesir adalah dari Sungai Nil. And Egyptians believed that River Nile was the bloodstream of their god by the name Osiris. Jadi bangsa Mesir percaya bahwa Sungai Nil ini merupakan berasal dari Tuhan mereka, yaitu dewa Mesir mereka Osiris. So they believed that drinking the water of Nile was literally drinking the blood of Osiris that gave them life. Jadi mereka percaya bahwa air yang berasal dari dewa Mesir mereka Osiris ini adalah dewa yang memberikan mereka air kehidupan. So God said, all right, if that's what you believe, then let's turn that water to actual blood. Dan Tuhan berkata, oke, jika itu yang Anda percaya, maka mari kita ubah air yang Anda percaya sebagai air kehidupan dari dewa Osiris ini menjadi darah. And all of a sudden, nobody liked the idea of the smell of blood everywhere. That's terrible. Dan secara tiba-tiba tidak ada yang menyukai akan bau dari darah itu di Mesir. Itu sangat mengganggu. And now having to drink blood, horrible. Dan sekarang mereka pun harus meminum akan air darah itu, sangat tidak baik. So it was proved that the God of Israel was greater than Osiris. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan dari bangsa Israel adalah lebih besar daripada dewa Mesir Osiris. And one by one, God proved that he is greater than all these gods. Dan satu persatu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah lebih besar dari dewa bangsa Mesir. But you see, the first commandment isn't talking about these Egyptian gods. It isn't. Tetapi
Kita dapat melihat di sini bahwa hukum yang pertama bukanlah berbicara mengenai dewa dari bangsa-bangsa Mesir. What do you do with a God? Apa yang Anda lakukan dengan Tuhan? Gods are meant to be worshipped. Tuhan adalah untuk kita sembah. But wait a minute. Mari kita tunggu sebentar. Human beings Umat manusia spend the most amount of time menggunakan begitu banyak waktu worshipping self. menyembah akan diri mereka sendiri. Did I get that through? Apakah saya memberikannya dengan jelas? Humanity spends the most amount of time, money, resources worshipping and pleasing self. Umat manusia menggunakan begitu banyak waktu, menghabiskan banyak waktu, uang untuk menyenangkan akan diri sendiri. You see, friends, God's greatest problem is not an idol in some temple. Saudara-saudari sekalian, masalah terbesar Tuhan bukanlah mengenai penyembahan berhala di kuil-kuil. What will a non-living object in a temple do to God? What power does it have to do anything to God? Apakah hal yang tidak hidup di dalam kuil-kuil tersebut dapat lakukan melawan akan Tuhan? Friends, the truth is God's greatest problem is us. Padahal sebagai faktanya, masalah terbesar bagi Tuhan adalah kita. You see, friends, in the second commandment, God is dealing with idol worship. Saudara-saudari sekalian, di perintah yang kedua, Tuhan sedang berbicara dengan penyembahan berhala. But you see, who makes the idol? Tetapi siapakah yang membuat akan berhala tersebut? Idols are not made by themselves. It is man who makes the idols. Berhala-berhala tersebut tidak terbuat secara sendiri begitu saja, tetapi manusialah yang membuat berhala tersebut. If man will be submitted to God, there will be no idols. Jika manusia benar-benar berserah masuk sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan ada berhala. You see, the second commandment is against idol worship. Kita lihat bahwa hukum yang kedua adalah melawan penyembahan berhala. And the first commandment is against the idol maker. Dan hukum yang pertama adalah melawan daripada pembuat berhala itu. We are the gods before God. Kita adalah Tuhan sebelum Tuhan. This is exactly what the devil was telling Eve in the Garden of Eden. Ini adalah hal yang sama yang dikatakan oleh setan kepada Hawa di dalam Taman Eden. Did God say not to eat of this tree? Adakah Tuhan mengatakan untuk tidak memakan buah dari pohon ini? He says to Eve, you can read about it in Genesis 3, verse 4 and 5. Kita dapat membaca di dalam buku Kejadian 3 pasal 4 mengenai apa yang dia katakan kepada Hawa. In verse 5 says, God knows that in the day you eat thereof, you will be as gods. Di ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. And in a sense, he is right. Dan dalam artian, ya dia benar. Because he's saying the moment you disobey God, you will be putting yourself above God. You will be the God before God. Dan dalam artian ini yang setan maksudkan adalah jika Anda ketika kamu memakan akan buah ini, engkau akan menaruh diri Anda lebih daripada Tuhan, Anda akan menaruh diri Anda di atas Tuhan, Anda lebih dulu daripada Tuhan. God is not able to get anything done in our life because we keep getting in the way. I keep putting self before God. Tuhan tidak dapat melakukan bekerja di dalam kehidupan kita karena kita tetap berada di jalan di mana Tuhannya harus berjalan, dan juga kita seringkali selalu menaruh diri kita lebih dahulu daripada Tuhan. These idols are non-living objects. They can do nothing to God. Para berhala tersebut adalah benda mati yang tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuhan. The God that the great Jehovah has to contend with is us.
Tuhan Allah yang besar harus bekerja untuk boleh bersama-sama dengan kita. This commandment is repeatedly broken. Dan hukum ini secara terus-menerus dilanggar. You see, friends, in Exodus 19, God is making a marriage covenant with Israel. Di dalam buku Keluaran pasal yang ke-19, Tuhan memberikan perjanjian mengenai pernikahan kepada bangsa Israel. We'll talk more about that when we talk about the third commandment. Kita akan berbicara lebih dalam mengenai itu ketika kita membahas mengenai hukum yang ketiga. And in the context of marriage, God is saying, don't have anyone else besides me. Dan di dalam konteks pernikahan, Tuhan berkata bahwa jangan ada orang lain di samping engkau daripada saya. A spouse can never stand a rival in their relationship. Seorang pasangan tidak akan dapat menjadi rival daripada Tuhan di dalam sebuah hubungan. And the truth is, friends, every time you do something contrary to God's will, you are making yourself a rival God. Dan ketika Anda melakukan sesuatu melawan daripada Tuhan, Anda sedang melakukan persaingan dengan Tuhan. I don't think we understand that. Saya rasa kita tidak memahami akan ini. The most dangerous God is me. Allah, ilah yang paling berbahaya adalah kita. In other words, when God's will is clear and I still do my own will, who am I worshiping? Dengan kata lain, jika jalan Tuhan dengan begitu jelas, tetapi kita masih telah melakukan apa yang menurut jalan kita, siapakah yang sedang kita sembah? It's always about me, isn't it? Itu bukankah selalu mengenai saya, bukan? I have to watch for my safety, my provisions, my money. It's all about me. Oh, saya harus memahami dan melihat mengenai keamanan saya, apa yang saya miliki, dan itu semua mengenai saya. I don't care what happens to the world. I need to be provided for. Saya tidak peduli apa yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi saya harus memiliki kecukupan. Marriages fall apart because you start serving self rather than serving the other person. Pernikahan mulai jatuh karena kita mulai melayani akan diri kita sendiri ketimbang melayani akan pasangan. I don't think we understand, friends, that in order to break any other commandment, you have to break the first commandment first. Kita tidak memahami bahwa ketika untuk kita melanggar akan hukum-hukum yang lain, kita perlu melanggar hukum yang pertama. You have to be worshiping self in order to be able to steal. Otherwise, if you were not worshiping self, you would never steal. Anda perlu untuk menyembah diri Anda sendiri sebelum Anda dapat mencuri. Anda tidak dapat mencuri jika Anda tidak menyembah akan diri Anda sendiri. In order to commit adultery, you have to be worshiping self. Untuk Anda berbuat zina, Anda harus menyembah diri Anda sendiri. We put ourselves first and not God is why we break all the other 9 commandments. Kita menaruh diri kita lebih dahulu daripada Tuhan, oleh sebab itu mengapa kita melanggar akan ke-9 hukum yang lainnya. Oh, my brothers and sisters, if you could only understand and follow the first commandment, our series could end tonight itself. Saudara-saudari sekalian, jika Anda dapat memahami hukum yang pertama, pembelajaran kita dapat berakhir pada malam hari ini. If we stop putting ourselves first, we wouldn't have to discuss the other 9. Jika kita berhenti menaruh diri kita sebagai yang terutama, kita tidak perlu membahas mengenai hukum-hukum yang lainnya. And the devil is clever. Dan iblis sangat pintar. He has many ways to make us focus on self. Dia memiliki begitu banyak cara untuk membawa kita fokus terhadap diri kita sendiri. Many people feel constantly sad when they think about their past. Banyak orang selalu merasa sedih ketika mereka memikirkan akan masa lalu mereka. They sit down and they sulk and they are in despair and they are sad, thinking about, oh, how bad they have been. Mereka duduk, mereka merajuk, mereka merasa sedih dan mereka berpikir, betapa buruknya saya telah lakukan. And they spend hours and days just thinking about just how bad they have been. Dan mereka menghabiskan berjam-jam, mereka menghabiskan berhari-hari untuk memikirkan mengenai masa lalu mereka, betapa buruknya mereka telah hal-hal yang mereka telah Others lakukan. spend hours and weeks thinking about how badly they were treated. Ada yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, begitu banyak waktu untuk memikirkan betapa buruknya mereka telah diperlakukan. They throw for themselves what can be known as a pity party. Mereka menunjukkan kepada diri mereka sendiri apa yang kita sebut sebagai pity party, sebagai sesuatu yang menyedihkan. In other words, they relish, they enjoy
sitting back and feeling sorry for themselves. Dengan kata lain, mereka menikmati saat di mana mereka memiliki kasihan terhadap diri mereka sendiri. And what they don't realize that in feeling sad for yourself, again, the focus is on self. Yang mereka tidak pahami adalah ketika mereka kerap kali merasa sedih untuk diri mereka, yang menjadi fokus mereka adalah diri mereka sendiri. Again, perhaps unknowingly, you are again worshiping self. Dan sekali lagi, mungkin tanpa Anda sadari, Anda sedang menyembah diri Anda sendiri. And instead of standing up to worship God, you're busy worshiping your own self. Dan sebagai gantinya berdiri untuk menyembah akan Tuhan, Anda sedang sibuk menyembah akan diri Anda sendiri. In Isaiah, the Bible tells us, the Lord speaks to us about the foolishness of idol worship. Di dalam buku Yesaya, Alkitab mengatakan mengenai kebodohan di dalam menyembah akan berhala. Isaiah 44. Yesaya 44. And sister, if you could start reading from verse 9, please. Verse 9. Yesaya 44 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, siapakah akan mendapat malu? They're making graven images and it's all vanity. Mereka membuat patung-patung dan itu semua tidak memiliki faedah. Notice God explains the process. Lihat di sini bahwa Tuhan menjelaskan akan prosesnya. Let's go to verse 12, sister, please. Mari kita masuk ke dalam ayat yang ke-12. I will read. Please. Ayat yang ke-12. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengajarkannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. So notice the ironsmith, he's working the idol with his own hands. Dan kita melihat di sini bahwa tukang besi membuat akan hal tersebut dengan tangannya sendiri. And he shapes it with the hammer. Dan dia menempanya dengan palu. He's the one who's done all of this. Dia yang melakukan segala sesuatunya. The carpenter, on the other hand, Tukang kayu dalam ayat berikutnya. verse 13 and 14, sister. Ayat 13 dan 14. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengajarkan dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan di dalam kuil. Ayat 14, mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. So the carpenter is the one who designs it first. Jadi tukang kayu adalah yang membuat akan patung tersebut. He's the one who goes out into the forest and tears down a tree. Dialah seorang yang pergi ke hutan dan menebang akan pohon. He was the one who planted it, and he's the one now who's tearing it down. Dialah sendiri yang menanam akan itu dan dia sendirilah yang mengambil akan pohon tersebut. Then verse 15. Dan ayat yang ke-15. Dan kayunya yang menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. And this is the part where it gets confusing. Dan di sini di bagian di mana kita suka merasa bingung. It is he who tears down the tree. Dialah yang menebang akan pohon tersebut. He uses some of the wood to warm himself. Dia menggunakan sebagian daripada kayu tersebut untuk menghangatkan akan dirinya. Some of the wood is used to bake bread. Sebagian dari kayu tersebut digunakan untuk membakar roti. With the rest of the wood, he makes a graven image. Dan sebagian dari kayu tersebut digunakannya untuk membuat berhala. And then he falls down before it and worships it. Dan kemudian ia sujud dan menyembah akan patung yang dibuatnya. In verse 16, di ayat yang ke-16, it says again, he burned part of it in the fire.
dikatakan kembali bahwa dia membakar sebagian dari kayunya itu di api, With part of it, he made his food. dan sebagiannya digunakannya untuk membuat akan makanannya, With part of it, he warmed himself. dengan sebagian lagi digunakannya untuk menghangatkan dirinya, And then verse 17 says, with the rest of it, he makes a god. dan di ayat ke-17 dikatakan dengan sisanya dia mengerjakan itu menjadi patung, And falls down before it and worships it. menyembahnya dan juga sujud menyembah dan berdoa. He prays to this wood Dia menyembah akan patung kayu ini and says to the wood, deliver me, for you are my God. dan mengatakan kepada kayu ini, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Verse 18, the Lord says, they have not known nor understood. Di ayat 18 dikatakan mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti What is going on? apa yang sedang terjadi. You took the tree down, Engkau memotong akan kayu tersebut, you burned some of it, ate cooked food with some of it, engkau membakar sebagiannya dan engkau memasak, menggunakannya untuk memasak dengan sebagiannya juga. and all of a sudden the very thing you designed is greater than you and will deliver you. Dan hal selanjutnya Anda mendesain akan sesuatu dengan itu dan berharap membuat itu menjadi sesuatu yang lebih besar daripada Anda dan menyembah akan hal tersebut. Think about humanity then, Mari kita memikirkan tentang kemanusiaan, full of flesh, penuh oleh kedagingan, full of sinfulness. penuh oleh dosa, It causes you hurt and pain. membuat kita terluka dan berada di dalam luka. Your own selfishness and foolishness has been unreliable and has caused you so much pain. Kebodohan kita sendiri dan juga keegoisan kita sendirilah yang menyebabkan kita berada di dalam rasa sakit. Look at how unreliable you yourself are. Mari kita melihat ke dalam diri sendiri bagaimana kita tidak dapat diandalkan. And yet you worship yourself. Dan Anda menyembah akan diri Anda sendiri. The foolishness of idol worship. Kebodohan dari penyembahan berhala. Friends, the only thing that's reliable in your life is God. Saudara-saudari sekalian, satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. What does God have to do to help you understand this? Apa yang Tuhan harus lakukan agar Anda dapat memahami akan hal ini? What does he have to do to get your attention? Apa yang harus dia lakukan untuk boleh mendapatkan perhatian saudara-saudari? Friends, the moment you make a decision against God's will, you are worshiping self. Saudara-saudari sekalian, di saat ketika Anda mengambil keputusan melawan dari kehendak Tuhan, Anda sedang menyembah diri Anda sendiri. This first commandment then perhaps is the most difficult commandment. Dan mungkin hukum yang pertama ini adalah hukum yang paling sulit. And that's why God put it as the first commandment. Dan itulah mengapa Tuhan menaruhnya sebagai yang pertama. Because the problem is not adultery. Karena masalahnya bukan mengenai perzinahan. The problem is not killing and stealing and not remembering the Sabbath. That's not the problem. Masalahnya bukan pada mencuri, tidak mengingat akan hari Sabat ataupun bersaksi dusta. Bukan itu masalahnya. Problem is self. Masalahnya adalah diri sendiri. No wonder the prophet says self is a demon. Oleh sebab itu Nabi berkata bahwa diri sendiri adalah setan. Perhaps the hardest thing to understand is this simple sermon. Mungkin hal yang paling sulit untuk dipahami dan dimiliki adalah pesan renungan pada malam hari ini. That's because this first commandment steps on all our ego. Karena hukum ini, perintah ini berdiri di atas dari keegoisan kita. Thou shalt have no other gods before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. I need you to do something before you go to bed tonight. Saya ingin Anda melakukan sesuatu sebelum Anda beristirahat pada malam hari ini. I need you to faithfully do this before you go to bed tonight. Saya perlu Anda untuk melakukan ini dengan penuh kesetiaan pada malam hari ini sebelum Anda beristirahat. Stand in front of the mirror. Berdiri di depan kaca. Look hard into the mirror. Lihat dengan secara dalam ke kaca. Look deeply into the God you are worshiping.
Lihat dengan dalam Tuhan yang Anda sembah. and ask yourself the question, Dan tanyakan kepada diri Anda sendiri. while looking into the mirror, Dengan pada saat yang sama melihat ke kaca. the question you want to ask is, if this is the God I worship, Pertanyaan yang mau Anda tanyakan, jika ini adalah Tuhan yang saya sembah, what hope is there for me? harapan apa yang saya miliki untuk diri saya sendiri? If self is what I live to please, what hope is there for me? Jika diri saya sendiri adalah yang saya hidupkan dan agungkan, harapan apa yang saya miliki untuk diri saya sendiri? After you've looked at this false God, Setelah Anda melihat dari Tuhan yang salah ini, I want you to see Jesus saya mau Anda untuk melihat akan Yesus on the cross, di kayu salib, paying the price for your sins. membayar akan dosa-dosa kita. I want you to see him lying in the grave, Saya mau kita melihat dia terbaring di dalam kematian because of my sins. oleh karena dosa saya. I want you to see him resurrect Sunday morning, Saya mau Anda melihat akan kebangkitannya pada hari Minggu. not for himself, but for me. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saya. I want you to see him ascend into the heavens, Saya mau Anda melihat dia naik ke atas surga. not for himself, but for me. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saya. I want you to see him today in the heavenly sanctuary, Saya mau Anda melihat dia di dalam bait Allah yang kudus. not for himself, for me. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saya. And he promises me in Hebrews 7 that I ever live to make intercession for you. Dan dia menjanjikan kepada kita di dalam buku Ibrani pasal yang ke-7 bahwa dia akan menjadi perantara bagi kita. He says, my purpose of life is you. Dia berkata bahwa tujuan hidup saya adalah Anda. What is your purpose in life? Apakah tujuan hidup Anda? Who are you worshiping? Siapakah yang Anda sembah? And what hope do you have? Dan harapan apa yang Anda miliki? Look to Jesus, friends, Mari kita lihat kepada Yesus, saudara-saudari. who never served self. He always served you. Dia tidak pernah menyembah dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri. Dia selalu melayani saudara. I should have no other gods before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Thou shalt stop putting yourself before me. Anda haruslah berhenti menaruh diri Anda sebelum Tuhan. Is this difficult? Is this Pardon me? difficult? Apakah ini sulit? It is. Ya, ini sangat sulit. But praise God for yesterday's message. Tetapi puji Tuhan untuk pekabaran pada hari yang kemarin. If you invite Jesus afresh into your heart, Jika Anda mengundang Tuhan masuk ke dalam hati Anda, he will never let you put self before God. Anda tidak akan pernah menaruh diri Anda lebih daripada Tuhan. When you have love, you will keep the commandments. Jika kita memiliki kasih, kita akan memelihara ke-10 hukum Tuhan. Is that your desire tonight? Apakah itu kerinduan saudara pada malam hari ini? If it is, I invite you to kneel with me as we pray. Jika itu adalah kerinduan saudara, saya mengundang saudara untuk berdoa bersama dengan bertelut. Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you. Bapa di surga, terima kasih. It's a painful commandment, Lord. Ini merupakan hukum yang menyakitkan bagi kami. Because it reveals to us the darkness of self. Karena menunjukkan bagi kami kegelapan diri kami sendiri. It shows us just how far we have fallen from the glory of God. Itu menunjukkan bagaimana kami telah jatuh dari kemuliaan Tuhan. It shows us how wicked and how deeply devious we are in our ways. Menunjukkan bagaimana kami telah sangat jahat di dalam kehidupan kami. We don't deserve any of this, Lord. Kami tidak layak untuk memiliki ini ya Tuhan. While we live to serve self, Saat kami hidup untuk melayani akan diri kami sendiri, Jesus tells us that he lives to intercede for us.
Tuhan berkata bahwa Dia hidup dan menjadi perantara bagi kami. What a gift, Lord. Merupakan sebuah berkat, sebuah hadiah ya Tuhan. It's amazing to see you love the unlovable. Ini sangat menakjubkan untuk kami melihat bahwa Engkau mengasihi yang tidak dapat dikasihi. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. I guess that's why Paul tells us in Romans 2 and verse 4. Itulah mungkin mengapa Paulus mengatakan di dalam buku Roma pasal yang kedua ayat yang ke-12. The goodness of God leads us to repentance. Kebaikan Tuhan membawa kepada pertobatan. And help us, Lord, to dwell upon your goodness. Ajarkanlah kami untuk boleh berada di dalam kebaikan-Mu. Help us to meditate on your goodness. Ajarkan kami, tolonglah kami untuk boleh memeditasi akan kebaikan-Mu. Help us to repeatedly think about just how much you love us. Tolonglah kami untuk boleh memikirkan secara terus-menerus betapa besar kasih-Mu kepada kami. And how hard you are working to save us. Dan betapa Engkau telah bekerja keras untuk menyelamatkan akan kami. Thank you, God. Terima kasih ya Tuhan. Thank you for Jesus. Terima kasih untuk Yesus. For in him we have victory. Karena di dalam Dia kami memiliki kemenangan. In him we can prevail. Di dalam Dia kami dapat menang. Thank you. Terima kasih. Humble our hearts, Lord. Rendahkanlah hati kami ya Tuhan. Teach us to trust in you and prepare for you. Ajarkanlah kami untuk boleh mempercayai Engkau. May your name continually be praised. Kiranya hanya nama-Mu lah yang akan terus-terus dipuji. We thank thee. Kami berterima kasih. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.